Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zio Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 18 Januari 2023 selengkapnya. DPR RI meminta pemerintah fokus pada pemberantasan narkoba dengan mengkaji ulang pengaturan mengenai pengguna dan pengedar narkoba. Anggota Komisi 3 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Badan Narkotika Nasional tahun 2022 dan mendukung program prioritas tahun 2023, yaitu memperkuat pencegahan hingga rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Ditemui di Gedung Nusantara II, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengapresiasi capaian kinerja BNN dalam pemberantasan narkoba selama tahun 2022. Di sisi lain, ia meminta agar BNN mengkaji ulang perihal pemberian efek jera bagi pengguna narkoba dan menindaklanjuti terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum terkait penghilangan barang bukti narkoba. Akan segera disidangkan ini kasus Teddy Minahasa. Kalau melihat modus operandinya, ini perlu dibuktikan lagi, Pak. Aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya dengan menjual barang bukti. Bagaimana antisipasi BNN, Pak? Memagari aparatnya agar tidak terjadi kasus seperti ini. Protapnya yang secara umum bagaimana, Pak? Kalau dulu kita nggak ngeh, memang penghilangan barang bukti yang dibakar apa kita kan kadang-kadang nggak ngeh. Nah, seperti apa melibatkan siapa saja, pemusnahan atau penyimpanan dulu barang bukti, kemudian pemusnahannya seperti apa. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyampaikan BNN harus mampu mengantisipasi segala penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, serta meningkatkan pengawasannya, terutama terkait pemusnahan barang bukti. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberantas akar jaringan narkoba. Rodia dan Umam, TVR Parlemen, melaporkan. Guna meningkatkan capaian kinerja Kementerian Perhubungan menjelang tahun 2024, Komisi 5 DPR RI menilai perlu adanya evaluasi secara komprehensif terhadap capaian agenda RPJMN tahun 2020-2024 Kemenhub yang dinilai masih rendah. Anggota Komisi 5 DPR RI menyoroti Kemenhub atas rendahnya capaian pembangunan kereta api dan penyeberangan baru. Selain itu, perlu adanya kajian ulang terkait pembangunan bandara di 21 titik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif. Ditemui pada agenda raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengapresiasi capaian realisasi anggaran sebesar 98%, serta realisasi PNBP mencapai 101%. Namun, ia menyoroti progres capaian agenda RPJMN 2020-2024 yang masih rendah. Antara lain, pembangunan kereta api yang memiliki capaian yakni sebesar 11,4% dan pembangunan penyeberangan baru yang capaiannya hanya 30%. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif sehingga capaian ini bisa meningkat menjelang 2024. Lalu kemudian jumlah bandar udara baru. Nah, kalau jumlah bandara baru ini kan melihat bandara yang sudah ada masih perlu ditingkatkan bagaimana teknisnya sehingga bandara ini bisa dimanfaatkan. Seperti Bandara Arupalaka yang alhamdulillah 1 bulan kemarin sudah mulai diterbangi hanya 2 kali sampai 3 kali dalam seminggu. Tapi juga minat penumpang belum begitu maksimal. Tentu dibutuhkan strategi-strategi khusus supaya menarik minat untuk digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian Selayar yang kemarin sempat terhenti, yang mudah-mudahan segera juga dicarikan solusi supaya ini bisa aktif kembali dan bisa melayani masyarakat kita. Lebih lanjut, Aras meminta Kemenhub untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali rencana pembangunan bandara di 21 titik di Indonesia. Hal itu disebabkan karena banyak bandara yang sudah terbangun, namun masih perlu perawatan dan peningkatan layanan. Fitian dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI berharap anggota KPI terpilih nantinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Komisi 1 DPR RI berharap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mempersiapkan strategi secara maksimal dalam mengawasi penyiaran di Indonesia
baik di media elektronik, media sosial, serta media online. Ditemui saat uji kepatutan dan kelayakan kepada 15 calon anggota KPI periode 2022-2025 di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah berharap pengawasan penyiaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kita ingin melihat bagaimana integritas mereka, bagaimana pikiran-pikiran strategis untuk meningkatkan peran KPI. Kalau kemarin mungkin terbatas pada televisi dan radio, tapi ini kan ada aspirasi yang kuat bagaimana undang-undang penyiaran itu juga menyentuh PT yang online. Sehingga kalau nanti ternyata undang-undang penyiaran itu perluas definisi penyiaran, artinya memperluas juga wilayah kerja KPI. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Irmadi Lubis mengajak KPI turut serta secara aktif memberikan masukan untuk membahas rancangan undang-undang penyiaran yang menjadi salah satu RUU Prolegnas prioritas DPR RI. Dan juga kita harapkan sebetulnya dari kepada komisi ini memperhatikan, menguasai apa-apa sebetulnya yang menjadi kelemahan daripada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran itu. Karena sekarang kan DPR sedang mempersiapkan Undang-Undang Penyiaran. Jadi kita mengharapkan juga ada masukan, oh ini loh. Oki Zulindra dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 yang lalu. Pemerintah mengklaim keadaan dunia saat ini yang sedang tidak baik menjadi dalih diterbitkannya Perpu Ciptaker yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk itu tetap di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, penerbitan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi ini pun kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pemerintah berdalih penerbitan Perpu menjadi penting dikarenakan selama waktu perbaikan Undang-Undang Ciptaker tidak boleh ada kekosongan regulasi demi menjaga stabilitas perekonomian. DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI terkait dengan penerbitan Perpu Ciptaker yang dinilai menghilangkan fungsi legislasi DPR RI. DPR RI menilai seharusnya pemerintah memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat sesuai dengan arahan Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker yang penerbitannya mendapat sorotan dari banyak pihak. Dengan harapan Perpu ini bisa membantu mengatasi ramalan badai krisis ekonomi yang akan melanda Indonesia pasca peringatan dari Bank Dunia dan IMF tentang kegentingan ekonomi di tahun 2023. Polemik pun timbul karena diterbitkannya di tengah masa revisi yang diberikan oleh MK usai dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sebagian anggota DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI sebelum menerbitkan Perpu. Namun sebagian lainnya menilai Perpu ini memang dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di sektor ketenagakerjaan akibat krisis ekonomi. Harus ada win-win solution antara pemerintah dengan DPR untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Kita tidak ingin semua itu akan gaduh hanya karena persoalan lama. Disebabkan karena kurangnya sosialisasi sehingga kepentingan-kepentingan yang mestinya di situ sudah terakomodir tidak juga cair sehingga menimbulkan gaduh. Pemerintah seharusnya mencermati apa saja poin-poin yang harus direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibanding mengeluarkan Perpu. Inkonstitusionalnya ini yang kemudian harus ada upaya serius untuk membuatnya menjadi konstitusional. Dan kemudian pembentuk undang-undang itu juga DPR gitu loh. Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan Perpu Ciptaker? Kalau kemudian ada klausul soal kegentingan yang memaksa, coba dijelaskan ada kegentingan apa sih yang memaksa hari ini? Ini sebenarnya Perpu itu ditujukan untuk siapa? Di sisi lain, Perpu Cipta Kerja dinilai hanya memerlukan penyempurnaan substansi. Sebagai persiapan menghadapi resesi ekonomi global, khususnya beberapa pasal terkait ketenagakerjaan, seperti pasal soal outsourcing, perjanjian kerja paruh waktu, rumus perhitungan upah, serta waktu kerja dan upah minimum. Oleh karena itu, Perpu ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan kita juga tadi Ketua DPR atau pimpinan DPR telah menyampaikan bahwa sudah ada warning daripada World Bank dan IMF 2/3 negara-negara dari belahan dunia ini sudah terancam adanya krisis ekonomi sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya besar dan punya potensi yang sangat luar biasa, maka Perpu ini menjadi sebuah kebutuhan besar dalam rangka untuk menjaga perekonomian nasional. Adanya perluasan sistem outsourcing dianggap dapat memaksimalkan pendapatan. Nantinya, Perpu tersebut akan mengatur regulasi outsourcing sehingga masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan peluang tersebut. Karena kemarin belum ada regulasinya, maka itu diatur dalam regulasi. Jadi akhirnya bang, seseorang itu akan mendapatkan peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan income dari berbagai ilmu yang dimiliki dan dari peluang yang ada. Berkaitan dengan pasal ketenagakerjaan, Komisi 9 DPR RI akan mempelajari dan membahas lebih dalam dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan rekomendasi pembentukan peraturan menteri atau permen terkait perbaikan pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja jika nantinya Perpu tersebut disetujui. Nah, sebaiknya nanti ketika RUU ini sudah disampaikan ke DPR, maka kemudian DPR harus melihat ya turunan dari undang-undang ini di peraturan menteri. Nah, ya jadi banyak yang masih belum maksimal untuk bisa melindungi buruh atau masih diprotes oleh buruh, bisa didetail ya, kemudian diminimalisasi atau diperbaiki di Permenaker. Kan itu sebenarnya fungsinya. Kalau undang-undang kan memang nggak bisa rigid ya. Nah, tapi nggak boleh juga kemudian Permenakernya nggak melakukan apa-apa terhadap semua yang diprotes oleh buruh itu. Di situ kuncinya sebenarnya kalau menurut saya. Pada sidang paripurna Selasa 10 Januari 2023 lalu, DPR RI menetapkan Perpu Ciptaker menjadi salah satu agenda penting untuk diselesaikan di masa persidangan ini. Jika melihat putusan MK bahwa yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 adalah pembentukannya, bukan materinya, maka Perpu ini akan menjadi jalan tengah
bagi revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang masa revisinya akan habis pada November tahun ini. Maka sesuai dengan ketentuan, Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR RI dalam masa persidangan berikutnya. Namun, jika akhirnya ditolak, artinya peraturan pengganti undang-undang tersebut harus segera dicabut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Usulan revisi Undang-Undang Desa diharapkan mampu mengakomodir berbagai permasalahan desa terkait pembangunan desa, masa jabatan kepala desa, pembinaan, dan pengawasan terlaksananya pemerintah desa. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Abdesi menuntut adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu demonstran mengungkapkan masa jabatan 6 tahun untuk kepala desa dinilai singkat. Untuk itu, Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia mendorong adanya revisi masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari lokasi aksi damai yang dilakukan oleh seluruh kepala desa seluruh Indonesia. Di mana pada hari ini seluruh kepala desa berkumpul tepatnya di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta atau di depan gedung DPR, MPR, dan DPD RI. Di mana ada tuntutan di mana seluruh kepala desa ini menuntut adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana pada undang-undang tersebut mengatur terkait dengan masa jabatan kepala desa, dan di mana masa jabatan pada undang-undang tersebut yaitu sebanyak 6 tahun dan ingin direvisi menjadi 9 tahun. Nah pemirsa, dan tanpa periode berlaku pada ini, dan pemirsa berlaku surut. Ya, baik pemirsa dan pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu demonstran, dan ini salah satu kepala desa perempuan ya, sebagai wakil dari perempuan. Baik Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Saya Dwi Siswarini, saya Kepala Desa Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Baik, dari Kabupaten Mojokerto pemirsa. Dan pemirsa dan Ibu, kira-kira apa Bu yang menjadi aspirasi yang bisa disampaikan kepada anggota DPR Bu? Baik, terima kasih. Kami seluruh kepala desa seluruh Indonesia
yang ada 74.749 di seluruh Indonesia. Kami mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu adanya perubahan daripada Undang-Undang 6 tahun 2014 terkait dengan pasal 39 ayat 1 bahwa periodisasi kepala desa itu adalah 6 tahun. Tadi sudah disampaikan dari beberapa teman kepala desa yang lain bahwa kami ini kepala desa ini tidak ada yang mengajukan kecuali masyarakat. Kami bukan dari partai, kami juga tidak ada yang mengusulkan. Kalau kepala dewan atau mungkin dari bupati itu bisa dari dari partai, ya kan? Kalau kita ini diusul oleh masyarakat. Jadi tuntutan masyarakat adalah tuntutan kepada kita semua sebagai kepala desa. Karena kepala desa itu tidak ada sekolahnya. Setelah kita dilantik, setelah kita menjabat, secara otomatis kita ini dianggap orang yang mampu. Padahal kemampuan kepala desa di seluruh Indonesia itu berbeda-beda. Kita ada yang namanya dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi tidak ada kepala desa itu yang tidak menginginkan desanya itu maju, dan kita ini adalah kepingin masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang berdaya, masyarakat yang maju. Kemudian kita ini menghasilkan adalah seperti ini. Bagaimana undang-undang ini bisa direvisi? Untuk saat ini seluruh harapan daripada teman-teman kepala desa itu sama-sama. Tujuannya untuk merubah Undang-Undang nomor 6 pasal 39 berkaitan dengan perubahan periodisasi, yaitu 6 tahun menjadi 9 tahun, dan itu berlaku surut untuk seluruh kepala desa seluruh Indonesia. Bu, untuk terkait dengan urgensinya Bu, kenapa 6 tahun ini apakah cukup sebentar atau seperti apa sehingga harus 9 tahun? Baik, terima kasih. Jadi 6 tahun itu tadi sudah beberapa teman mengatakan bahwa 6 tahun itu untuk menyelesaikan politik di desa itu sangat luar biasa. Karena pemilih kita adalah masyarakat langsung. Jadi masyarakat itu walaupun kita sudah berbuat baik apapun, namanya dulu tidak memilih atau itu masih ada. Itu rasa dendam itu masih ada. Sementara kita 3 tahun itu menyelesaikan masalah konflik itu belum selesai. Nanti kita 4 tahun, kemudian 1 tahun ke depan kita sudah persiapan pemilihan kepala desa lagi. Itu juga masih mengundang konflik yang akan datang. Jadi kita itu seolah-olah hanya berlaku itu untuk efektif kerja itu 1 tahun. Jadi itu nggak mungkin desa itu hanya untuk ganti lagi. Kalau kita seandainya diberikan kesempatan 9 tahun tanpa ada periodisasi, itu insya Allah karena dari desa Indonesia bisa berdaya. Dari desa kan? Karena masyarakat itu kalau seandainya anggota dewan baik daerah maupun provinsi maupun pusat, kalau tidak ada masyarakat di desa tidak mungkin beliau-beliau itu duduk di jabatan ini. Itu adalah harapan kita. Baik Bu, tadi kan dari Wakil Ketua DPR RI itu sudah bertemu ya dengan para demonstran dari Bapak Dasko. Kira-kira harapannya apa Bu untuk dari hasil pertemuan itu Bu? Kalau kita sampai saat ini kepala desa semuanya adalah menginginkan hari ini bisa diputuskan bahwa kita pulang ke daerah masing-masing dengan 9 tahun itu sudah diketok. Oke, setuju ya? Hari ini kita tunggu. Jika sampai saat ini tidak ada kepastian, kita tidak akan pulang. Supaya kita ini menghasilkan apa? Jauh-jauh meninggalkan anak, masyarakat perlu pelayanan. Kalau kita di sini tidak ada apa-apanya itu sia-sia. Baik Bu, tadi kan berarti ini misalkan kalau misalkan dengan 9 tahun itu apakah memang itu bisa mendongkrak pembangunan yang ada di desa? Insya Allah pasti. Karena apa? Kita itu diberikan kesempatan paling nggak lebih leluasa. Kan gitu Mas, untuk membangun desa. Sekarang desa ini diberikan beban yang sangat luar biasa oleh pemerintah pusat. Baik itu dari Kementerian Desa, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Dalam Negeri. Semuanya itu adalah tugas adalah di dasar masyarakat desa adalah kepala desa. Nah kalau seandainya ini Mas, mohon maaf ya, pemerintah ini wajibnya itu berterima kasih kepada kita sebagai kepala desa. Berterima kasih sekali. Kalau seandainya ini tuntutan kita tidak dikabulkan, insya Allah kepala desa mogok, akhirnya apa? Tidak bisa, tidak ada pemilu itu nanti. Gitu. Baik Ibu Dwi, terima kasih atas wawancaranya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu perwakilan kepala desa dari Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ya Bu ya, Ibu Dwi Siswarini. Dan di mana tadi
berdasarkan hasil liputan saya di lapangan pemirsa, tidak hanya dari Kabupaten Mojokerto yang hadir ke sini, ada juga dari Kabupaten Lumajang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kudus, Demak, Semarang, dan beberapa dari wilayah lainnya, karena pada hari ini pemirsa seluruh kepala desa yang ada di wilayah Indonesia ini hadir dan langsung ke depan gedung DPR dan MPR RI untuk menuntut perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Kepala Desa Indonesia 9 tahun. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktar ini. Terima kasih rekan Zia dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai DPR RI dukung penuhi aspirasi Kades revisi Undang-Undang Desa masuk prolegnas prioritas tahun 2023. Di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menemui Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Ini ramai diperbincangkan pada Selasa 17 Januari lalu pemirsa. Dalam aspirasinya para perangkat desa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Beberapa tuntutan tersebut yaitu terkait dengan masa jabatan di mana kepala desa, moratorium pemilihan kepala desa, pejabat pelaksana yang ditugaskan hingga permasalahan dana desa. Di sini Dasko menyatakan pemirsa bahwa untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 mengenai poin penambahan masa jabatan tersebut menjadi 9 tahun tanpa periodisasi, itu ada dua yang berkompeten yaitu pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, Abdesi juga diminta untuk melakukan lobby ke pemerintah. DPR memberikan fasilitas bagi perwakilan perangkat kepala desa untuk bertemu dengan Badan Legislasi DPR RI guna membahas tuntutan revisi Undang-Undang Desa masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2023 selesai unjuk rasa dilakukan.
Senada dengan hal tersebut, di sini Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa dukungan penuh dan akan mengawal agar revisi Undang-Undang Desa masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas atau Prolegnas Prioritas tahun 2023. Muhaimin Iskandar pun menekankan bahwa pentingnya revisi Undang-Undang Desa terkait dengan jabatan Kepala Desa minimal 9 tahun dan bisa dipilih kembali, yaitu agar dapat tercipta stabilitas pembangunan di level desa. Pemirsa, sementara itu anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Toha mengatakan bahwa lembaganya akan mengakomodasi permintaan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut. Toha mengatakan bahwa desakan revisi Undang-Undang Desa bahkan sudah disampaikan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Toha kemudian mengklaim bahwa Menteri Dalam Negeri sudah menyetujui agar Undang-Undang Desa segera direvisi di DPR. Dan di sini berita selanjutnya yang menjadi headline media online Zia dan pemirsa, yaitu terkait dengan Komisi 3 DPR RI kecam peristiwa di PT GNI Morowali. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan ini di beberapa media mengecam keras rentetan peristiwa yang terjadi di PT Gunbuster Nikel Industri atau PT GNI di sini berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam keterangannya di Gedung Nusantara 2 Senayan pada Selasa 17 Januari lalu, di sini Arteri menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus menindak tegas agar kejadian-kejadian miris sebagian telah terjadi di PT GNI tersebut tidak terulang pada masa mendatang. Menindaklanjuti hal itu, di sini anggota Komisi 3 DPR RI Habib Rahman di sini juga menyatakan bahwa Komisi 3 DPR RI akan melakukan kunjungan lokasi PT-PT atau PT GNI secara langsung guna memperoleh informasi komprehensif dari berbagai pihak. Kunjungan lokasi akan berlangsung pada Kamis 19 Januari 2023 hingga Jumat mendatang menurut rencana dan informasi di sini. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi menyebutkan rencana kunjungan itu bermula dari rapat internal Komisi 3 DPR RI yang ingin melakukan kunjungan spesifikasi ke Morowali. Johan mengatakan bahwa Komisi 3 DPR RI melihat langsung sebenarnya apa yang terjadi di PT GNI tersebut. Pemirsa, serta Komisi 3 DPR RI di sini juga akan kembali melihat bagaimana Polri menangani kasus bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu. Di sini bagaimana diketahui, kerusuhan terjadi di PT GNI Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari 2023. Berdasarkan data Polda Sulteng, bentrokan ini menyebabkan 2 pekerja meninggal, yaitu 1 pekerja lokal dan 1 lainnya pekerja asing. Selain itu, sebanyak 7 kendaraan dan alat berat juga dibakar massa. Kemudian 100 kamar mes pekerja ikut rusak dan dibakar massa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 16 Januari 2023 mengatakan bahwa polisi telah menangkap 71 orang terkait dengan peristiwa itu dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Ini mudah-mudahan terkait dengan peristiwa ini segera bisa diselesaikan dan menjadi cerminan bagi seluruh stakeholder agar bisa menyelesaikan atau mengeluarkan regulasi terbaru. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI dukung penuh aspirasi Kades revisi Undang-Undang Desa masuk Prolegnas Prioritas tahun 2023. Serta dari Komisi 3 DPR RI kecam peristiwa di PT GNI Morowali. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.